Halo, balik lagi bareng gua di Movio. Gimana kabar kalian? Gua harap kalian selalu baik-baik saja dan selalu diberikan kewarasan dalam menjalani semua kegilaan ini. Di video kali ini, gua bakal ngasih kalian alur cerita film berjudul Grave Encounters 2. Sesuai judulnya, film ini merupakan sequel dari film pertamanya berjudul Grave Encounters yang udah gua bahas alur ceritanya. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Alex yang sangat menyukai film Grave Encounters. Dan Alex berinisiatif untuk membuktikan bahwa film Grave Encounters itu nyata. Beberapa plot dari film ini berhubungan dengan film pertamanya yaitu Grave Encounters. Jadi gua sangat merekomendasikan ke kalian buat nonton alur cerita Grave Encounters biar gak bingung. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke filmnya. Film diawali dengan Alex yang berpesta dengan berdandan layaknya perempuan. Keesokan paginya, saat Alex mengecek akun sosial medianya, dia baru tahu bahwa Trevor telah mengupload dirinya yang berpakaian perempuan. Alex pun marah kepada Trevor dan hendak menghapus postingan itu. Namun sebelum postingan itu dihapus, ada akun bernama Death Awaits yang mengirim cuplikan video berisi Lance Preston dengan pakaian pasien rumah sakit jiwa. Oke, gua jelasin. Alex merupakan mahasiswa yang terobsesi untuk menjadi produser film horor karena menonton film Grave Encounters. Dia sudah berulang kali membuat film horor namun gagal. Kebetulan atau tidak, Death Awaits mengirimkan video berisi Lance Preston yang sepertinya sudah gila. Hal itu membuat Alex semakin yakin bahwa film favoritnya itu merupakan film yang nyata. Oke, balik lagi ke alur ceritanya. Saat syuting filmnya, Alex kembali mendapatkan pesan dari Death Awaits yang berisi angka-angka. Trevor menebak itu adalah nomor telepon dari Death Awaits, namun Alex menyangkal bahwa itu terlalu panjang untuk sebuah nomor telepon. Alex mencoba memasukkan angka itu ke Google Map dan ternyata angka itu mengarah ke rumah sakit jiwa Collingwood tempat film Grave Encounters dibuat. Alex kemudian mencari nomor kontak pemeran maupun kru film Grave Encounters melalui sosial medianya. Tidak disangka, beberapa hari kemudian seseorang mengirim nomor kontak ibu dari Lance Preston. Alex kemudian menelpon Nyonya Delia untuk meminta izin berkunjung ke rumah Lance. Saat sampai di sana, Nyonya Delia berkata bahwa Lance sedang pergi. Namun, saat Alex melihat-lihat kamar Lance, seisi ruangan telah berdebu yang menandakan bahwa Lance sudah lama pergi. Baru ketika hendak pulang, Nyonya Delia berkata Lance akan pulang bila mendapatkan izin dari rumah sakit jiwa. Alex semakin yakin bahwa Lance masih tertahan di rumah sakit jiwa Collingwood, atau lebih tepatnya ditahan di rumah sakit itu. Lagi-lagi, Alex mendapatkan pesan dari Death Awaits. Kali ini, Death Awaits ingin menemui Alex di dalam gedung rumah sakit jiwa Collingwood. Dari sini kita tahu bahwa Death Awaits merupakan sebuah entitas yang mungkin saja menguasai rumah sakit jiwa Collingwood. Gak berlama-lama, Alex bersama keempat krunya pergi ke Kanada untuk menemui Death Awaits. Sesampainya di sana, tempat itu ternyata dijaga polisi. Mereka pun diusir. Mereka harus menunggu hingga malam hari agar bisa masuk. Lee kemudian meletakkan kamera di beberapa tempat. Alex dan semua kru kemudian memulai film mereka. Mereka juga mengunjungi tempat-tempat di mana para kru Lance Preston mati.
Sampai di satu ruangan, mereka bermain papan Ouija. Saat mereka bertanya apakah ada seseorang yang lain bersama mereka, papan itu menjawab iya. Saat ditanya siapakah orang itu, papan itu menjawab Death Awaits. Disinilah mereka sadar bahwa Death Awaits bukanlah manusia. Saat mereka bertanya kembali apakah yang harus mereka lakukan, papan itu bergerak sangat cepat. Lalu kemudian terlempar ke seluruh ruangan. Mereka pun berlari ketakutan. Saat bersembunyi di sebuah ruangan, pintu didobrak oleh sesuatu. Ternyata polisilah yang mendobrak pintu itu. Polisi akhirnya meminta mereka pergi, namun Alex tidak mau kalau harus meninggalkan kamera-kameranya beserta hasil rekamannya. Lalu terdengar kegaduhan di lantai atas. Polisi itu pun memeriksa. Tidak berselang lama, terdengar suara tembakan. Alex dan semua tim memeriksa ke atas. Polisi itu ternyata tidak di sana, hanya ada senter dan 2 pelor yang masih hangat. Alex pun membagi tim untuk mengambil semua kamera. Jerry dan Tessa mengambil kamera di lantai 2 dan lantai atas. Sisanya Alex, Trevor, dan Jennifer. Saat Jerry sampai di kamera dekat jendela, jendela tiba-tiba terbuka sendiri. Jerry mengira itu adalah Tessa. Saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Saat Jerry berbalik, dia termenung sejenak. Lalu dia didorong ke arah jendela oleh sesuatu. Jerry menjadi korban pertama dari tim Alex. Alex dan semua tim sangat terpukul atas kematian Jerry. Mereka pun akhirnya mencari jalan keluar tanpa peduli kamera lagi. Namun, semuanya sudah terlambat. Mereka sudah benar-benar masuk dalam permainan Death Awaits. Jalan keluar ternyata merupakan jalan buntu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan terlihat ada sebuah kuda mainan yang bergoyang. Trevor kemudian mencoba menghentikannya. Saat berbalik, ada seorang wanita sedang menyisir rambutnya. Dan tentu saja itu adalah hantu. Mereka pun berlari, menutup pintu agar hantu itu bisa tertahan. Tessa yang berada di depan kemudian berbelok. Namun sayangnya saat Alex dan yang lain berbelok, jalan itu sudah menjadi jalan buntu. Tessa dan sisa tim Alex terpisah oleh sebuah dinding. Tessa meraba-raba dalam kegelapan dan kemudian menemukan kamera. Dia pun berjalan sambil memanggil Alex dan yang lain. Sampai di sebuah lorong, tiba-tiba semua pintu terbuka seperti ditendang. Tessa berlari dan kemudian terjatuh. Ia kemudian seperti diseret oleh sesuatu. Namun Tessa tetap berusaha melepaskan diri. Sampai akhirnya sesuatu seperti menindih Tessa hingga mati. Tessa menjadi korban kedua dari tim Alex. Tiga orang tersisa kemudian melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar. Sampai di sebuah ruangan terlihat kilatan cahaya. Alex pun mendatangi ruangan itu.
Ternyata polisi yang hilang tadi tengah terbaring dengan tubuh yang dialiri listrik. Alex berusaha mematikan listriknya dan berhasil. Polisi itu pun memohon untuk dilepaskan. Saat Alex berusaha melepas ikatan, tiba-tiba listrik kembali menyala dan membakar polisi itu hingga mati. Alex, Jennifer, dan Trevor kembali melanjutkan perjalanan mereka mencari jalan keluar. Mereka kemudian menemukan sebuah jendela dengan teralis yang sedikit terbuka. Trevor berhasil melepas teralis itu, namun dia kemudian mendapat dekapan hangat dari hantu. Mereka kemudian berlari dan hantu itu tetap mengejar. Hingga akhirnya mereka menemukan jalan keluar dan hantu itu pun lenyap. Mereka pun kembali ke hotel, mengemasi barang-barang mereka, dan pergi. Saat menggunakan lift, tiba-tiba lift itu malah mengarah kembali ke terowongan rumah sakit jiwa. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan tanpa diduga mereka bertemu dengan Lance Preston. Keadaannya sangat kumuh dengan rambut panjang tak terawat. Lance kemudian menunjukkan sebuah pintu besar berwarna merah kepada Alex dan yang lain. Lance berkata itu adalah pintu keluar dari rumah sakit ini. Mereka butuh pemotong kawat untuk membukanya, namun sayang alat itu mereka tinggalkan entah di mana. Mereka kemudian menemukan tas peralatan dan pemotong kawatnya. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat. Trevor terbangun dan pergi ke toilet untuk menyendiri. Di saat itulah datang Lance dengan besi di tangannya, lalu memukul Trevor hingga tersungkur. Lance kemudian mencekik Trevor hingga mati. Trevor menjadi korban ketiga dari tim Alex. Alex dan Jennifer menemukan mayat Trevor dan sangat terpukul. Namun, Alex meminta Jennifer untuk tetap fokus dan mencari jalan ke pintu merah. Lance yang sudah sampai duluan di pintu itu akhirnya berhasil memotong rantainya. Namun sayang, pintu itu tidak mengarah kemanapun. Lance marah karena merasa dibohongi oleh Death Awaits. Ia kemudian berbicara melalui dinding di sebuah kamar. Death Awaits berkata bahwa Lance harus menjadi satu-satunya yang tersisa agar bisa melalui pintu itu. Dia juga berkata agar Lance mengumpulkan semua hasil rekaman kamera dan menyelesaikan filmnya. Lance pun mengikuti perintah Death Awaits. Di tempat berbeda, Alex dan Jennifer masih berusaha mencari jalan ke pintu merah. Mereka kemudian melewati ruang operasi dan masuk. Saat melihat-lihat, tiba-tiba lampu operasi menyala dan dari kejauhan terlihat suster sedang membawa pasien. Mereka berdua pun bersembunyi di lemari obat. Ketika bersembunyi, Jennifer tidak sengaja menyenggol rak obat dan menyebabkan bunyi. Tiba-tiba, seorang suster membuka pintu dan mengejar mereka.
Mereka pun kembali bersembunyi dan melihat peta. Namun, saat berdebat, mereka tiba-tiba sudah berada di depan pintu merah. Mereka mengira mereka terlambat karena Lance sudah membuka pintu itu dan menggunakan kesempatannya untuk keluar. Namun, ternyata Lance masih di sana. Dia berkata bahwa dia harus mengumpulkan semua hasil rekaman dan menyelesaikan filmnya agar dia bisa keluar dan pulang. Dan rekaman terakhir berada di tangan Alex. Alex pun tidak serta-merta mau melepaskan kameranya. Mereka kemudian berkelahi dan Lance mendapat pukulan dari Jennifer. Saat mau membunuh Jennifer, tiba-tiba sebuah dinding berlubang dan menghisap semua yang ada di ruangan itu, termasuk Lance. Akhirnya, Lance benar-benar mati. Disinilah terungkap kenapa Alex terus dihubungi dan diberi petunjuk oleh Death Awaits. Death Awaits menginginkan film Grave Encounter selesai dan Alex lah yang ditunjuk oleh Death Awaits sebagai orang yang harus menyelesaikan filmnya. Untuk mewujudkan keinginan Death Awaits dan tujuan awalnya, Alex pun dengan sangat terpaksa membunuh Jennifer. Kemudian Alex mengemas semua kamera dan pergi ke pintu yang ternyata membawa Alex keluar dari rumah sakit jiwa itu. Setahun kemudian, sequel film Grave Encounter telah dirilis, dan Alex dianggap sebagai sutradara di balik suksesnya film Grave Encounters 2. Tentunya baik Jerry maupun Alex sama-sama tahu bahwa film ini nyata dan mengorbankan para aktor di dalamnya. Tamat. Akhir yang cukup mengejutkan karena mungkin banyak dari kalian akan mengira bahwa Lance akan keluar hidup-hidup dan membunuh Alex dan timnya. Atau bahkan semua orang akan mati dan Death Awaits akan mengirimkan filmnya ke Jerry Hartfield. Namun Alex lah yang berhasil keluar dari rumah sakit jiwa itu walaupun harus membunuh Jennifer secara kejam. Oke, cukup sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan gua semakin semangat untuk bikin video yang menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tara, thank you.